Kak Lala ini berarti angkatan baru ya OSIS-nya. Gimana pengalamannya sebagai ketua OSIS yang baru? Wah, kebetulan aku juga ikut periode sebelumnya, periode 2022-2023, tapi nggak jabat sebagai ketua OSIS. Dan kalau untuk periode baru ini emang baru jadi ketua OSIS-nya. Kalau yang periode sebelumnya, aku jadi sekretaris 2 OSIS. Halo Sobat Sutisma, gimana nih kabarnya hari ini? Pada segmen kali ini mungkin Sobat Sutisma belum mengenal saya. Maka dari itu perkenalkan, nama saya Almahira Zaya Fidias Araceli yang akrabnya dipanggil Celi. Pada segmen kali ini juga kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, yang gak kalah keren dari narasumber-narasumber sebelumnya. Baik, perkenalkan Ketua OSIS SMP Negeri 1 Magetan periode 2023-2024, Atiyah Najla Humaira. Halo Sobat Sutisma, kenalin, aku akrab disapanya Lala. Gimana nih Kak Lala kabarnya? Wah, tentu aja baik. Kak Lala ini berarti angkatan baru ya OSIS-nya. Gimana pengalamannya sebagai ketua OSIS yang baru? Wah, kebetulan aku juga ikut periode sebelumnya, periode 2022-2023, tapi nggak jabat sebagai ketua OSIS. Dan kalau untuk periode baru ini emang baru jadi ketua OSIS-nya. Kalau yang periode sebelumnya, aku jadi sekretaris 2 OSIS. Kalau begitu, apa aja sih Kak pengalaman-pengalamannya selama menjabat jadi pengurus OSIS? Nah, kalau selama menjabat jadi pengurus OSIS tentu banyak ya, karena OSIS itu kan pasti ikut terjun di event-event sekolah, baik itu di dalamnya ataupun di luarnya. Pengalaman yang menurut aku sangat berkesan itu kalau misalkan kita jadi panitia suatu event, entah itu event ulang tahun sekolah atau event yang OSIS adain sendiri. Karena itu perjuangan kita di balik layar tuh seru banget dan bakalan terbayarkan kalau event itu berjalan dengan lancar gitu. Dan itu udah aku rasain sekitar hampir 1 tahunan. Kalau gitu kesulitannya sih apa aja ya? Kan kalau jadi pengurus pasti kan lebih berat. Apalagi kan kakak tadi periode sebelumnya kan sebagai sekretaris 2 kan pengurus inti. Jadi pasti tugasnya lebih berat dari pengurus-pengurus yang lain. Gimana nih? Apa aja kesulitannya? Kalau untuk kesulitan yang pertama, kadang tuh kita persiapannya dari tiba-tiba sekolah mintanya ayo bikin event ini. Jadi kita persiapannya kayak wah kok cepet banget tanpa kita siapin bulan-bulan yang lalu gitu. Terus yang kedua kan kita juga anggota kita ada sebagian yang kayak terkendala, entah itu di rapat gak bisa hadir, padahal anggota itu tuh bener-bener dibutuhin di OSIS itu. Terus yang ketiga, kadang juga kurangnya apresiasi atau gimana ya, keinginan anak-anak itu dalam suatu event, karena dia tuh kayak nggak memenuhi kemauan anak-anak itu. Padahal kan kita juga harus kita juga harus mendengarkan kemauan dari semua anak di SNESMA. Jadi kita tampung gitu. Tapi ada sebagian anak yang kayak nggak terima gitu. Kalau selain kesulitan, pasti kan ada asiknya nih. Bisa diceritakan asiknya apa aja? Kalau asiknya ya aku sebutin di awal, kalau kita sebagai panitia pasti tuh kayak waduh kok berat banget ya, apalagi kalau hamin beberapa hari mau ngadain event dan ternyata waduh ini berat banget sih. Tapi itu bakal nggak kerasa karena kita ngelakuinnya bareng-bareng sama anggota lain, apalagi anggota kita yang lain kan pada kocak-kocak semua, pada lucu-lucu semua. Terus yang kedua tuh sekolah tuh ngasih apresiasi yang besar banget buat kita, kayak kita selalu disupportin, disemangatin kalau kita tuh bisa kalau ngadain event ini gitu. Terus bakal terbayarin juga yang aku sebutin tadi, kalau event kita tuh bener-bener berjalan lancar dan abis event itu pasti kita bakal kayak seneng-seneng aja gitu, kayak wah kita bisa nih berarti gitu. Jadi selama menjadi ketua OSIS ini ada event apa aja sih Kak Lala yang udah dijalanin? Karena aku baru aja dilantik bulan Oktober tahun lalu, baru sertijab, kita tuh baru ngadain LDK, latihan dasar kepemimpinan OSIS di Secata. Terus kita juga ada class meet akhir semester 1 Desember tahun lalu. Itu baru itu sih. Cuma kalau yang baru ini kan mau ada Lebaran ya, Ramadan itu mungkin nanti kita bakal ada pondok Ramadan juga gitu. Ditunggu aja event selanjutnya. Untuk rencana kedepannya ini OSISnya mau dibawa ke arah mana? Mungkin ke panitiaan atau mungkin ke
mengadakan event-event atau seperti gimana? Kalau untuk OSIS yang kedepannya, kita sejauh ini kita udah fokus sih buat kayak bikin poster setiap hari-hari keagamaan. Terus kita juga ada kedisiplinan juga setiap pagi. Dan ini yang baru karena sebelumnya itu udah ada kedisiplinan kebersihan di depan pintu kantin, yang dimana kan kita juga adiwiyata nasional ya. Nah itu mungkin kita juga mau ngadain itu, tapi kita mengajak kader-kader lain gitu. Sama kalau yang baru ini ya eventnya cuma Pondok Ramadan yang tadi aja sih. Berarti untuk program-programnya kan tadi ada yang kedisiplinan sama yang jaga untuk kebersihan kantin. Selain itu apakah ada program lain lagi Kak? Kalau untuk program lain nunggu itu sih, nunggu bulan-bulan tertentu kayak misalkan ya Pondok Ramadan tadi, terus katanya Maulid Nabi ya itu ya. Biasanya kita ngundang-ngundang kayak kiai-kiai dari luar sekolah gitu aja sih. Jadi nunggu bulan aja. Sama kalau misalkan sekolah ada MKKS kayak gebiar di kepala sekolah atau sekolah-sekolah lain di sini, kita juga ikut serta ngebantu. Untuk OSIS itu apakah ada mungkin kerjasamanya dengan ekstrakurikuler lain seperti Adiwiyata, SSK atau PIK dan lain sebagainya? Tentu ada, karena OSIS itu kan kayak menaungi, kayak apa namanya, OSIS itu harus tetap satu jalan sama kader-kader lain, karena di setiap kader di sekolah itu nggak bisa kita jalan sendiri. Salah satu contoh waktu classmate waktu itu kita juga dibantu ekstrakurikuler volley sama basket SNESMA, karena kan kita classmate-nya itu volley putra sama basket putri. Nah buat kebersihan itu malah kita menggandeng semua ekstra buat jaga kebersihan sekolah. Selama ini kesibukannya selain sebagai pengurus OSIS ada masuk ikut ekstra lain atau gimana Kak? Kan soalnya sebagai ketua OSIS kan pasti sibuk banget ya di OSIS. Kalau di ekstra lain gimana nih? Nah, karena sekolah itu nggak membatasi kita buat terus berkembang, jadi kita itu harus berkembang sesuai passion kita masing-masing. Kebetulan aku juga ikut ekstra pramuka, Adiwiyata, SSK. Tapi karena sekolah itu tahu kalau misalkan anak ini tuh udah ikut di inti organisasi lain, jadi kalau misalkan diikutkan yang lain itu pasti berat. Jadi aku jadinya pengurus biasa gitu. Jadi anggota biasa aja gitu. Terus kalau kayak gitu cara bagi waktunya gimana Kak? Kalau untuk bagi waktu kan setiap ekstra atau kader organisasi itu nggak punya event yang bersamaan ya. Jadi mungkin aku bakal duluin posisi aku di ekstra tersebut. Misalkan nih aku kan di OSIS jadi ketua, berarti aku harus ngeduluin OSIS dulu, baru ekstra lain ya aku cuma jadi anggotanya gitu. Jadi kan kalau untuk organisasi lain udah ada yang handle intinya, tapi kalau OSIS kan aku sebagai ketua, jadi aku harus ngeduluin itu dulu. Dan buat pertanggung jawab aku sama tugas-tugas aku dan lainnya itu emang udah di planning. Aku buat to-do list sih, kayak wah berarti ini nanti malam aku ngerjain yang ini dulu nih, karena kalau OSIS itu kan sama organisasi lain eventnya udah disiapin dari bulan-bulan lalu gitu, jadinya gampang gitu. Kalau ada event-event nih Kak, kan pasti ada kepanitiaan dan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh OSIS. Itu cara pembagiannya gimana sih? Nah tentu kita kan udah ada 11 sekbid nih yang menaungi, kayak contohnya sekbid TIK, keimanan dan lainnya. Itu jadi membuat kita pengurus OSIS tuh nggak bingung atau nggak kesulitan buat ngebagi tugas di kepanitiaan. Kayak contohnya sekbid TIK itu udah pasti nanti waktu ada acara atau event udah pasti di bagian dokumentasi. Dan untuk pengurus-pengurus lainnya itu paling kita pisah sesuai dengan sekbidnya, kecuali kayak TIK sama humas itu udah pasti dokumentasi. Tapi untuk sekbid lainnya itu pasti bantu-bantu yang lain, kayak nyiapin buat fun game, nyiapin buat yang lainnya gitu. Kasih dong Kak tips and trick gimana nih cara kalau misalkan teman-teman kita yang lain juga ada yang mau ikut organisasi kayak OSIS ataupun Adiwiyata dan lain sebagainya. Yang pertama harus percaya diri sih, karena aku ikut organisasi itu kayak ikut nggak ya, terus kayak mau coba-coba aja gitu, ternyata wah seru juga nih ya. Jadi kita harus percaya diri sama harus ada niat, karena kalau misalkan kita nggak ada niat, nanti di tengah jalan kita udah masuk organisasi tersebut terus nanti ternyata kita kayak males-malesan, itu malah ngerugiin teman kita yang lainnya. Jadi percaya diri, niat, sama kita juga harus ada persiapan yang matang sih. Jadi kalau misalkan di OSIS itu kan ada tahap-tahapnya ya. Yang pertama itu kayak tes tulis, tes wawancara, terus nanti tes kayak minat dan bakat sesuai dengan nanti ditentuin di sekbidnya. Jadi itu juga harus dipersiapin dan nggak hanya OSIS juga, di kader lain atau organisasi lain itu juga ada tes-tesnya gitu.
gitu. Jadi juga harus dipelajari yang ada hubungannya sama organisasi tersebut gitu, biar nggak bingung. Pastinya Kak Lala kalau berorganisasi kan ada adik-adiknya nih. Kasih dong motivasi buat adik-adiknya biar semangat dalam mengikuti organisasi-organisasi. Kalau dari aku sendiri, kalau kamu gak mau coba, berarti kamu sampai kapanpun juga gak akan berani ngecoba hal baru. Kamu bakal nge-stuck di situ-situ aja. Jadi kalau dari aku, kamu tuh harus berani ngambil keputusan dan berani mencoba hal baru. Itu sih, biar kamu bisa berkembang selanjutnya gitu. Wah, ternyata banyak banget ya Kak Lala pengalaman juga motivasi-motivasi, tips and triknya. Terima kasih banyak Kak Lala. Iya, aku juga makasih banget udah diundang di studio Senesma di segmen kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi ya di lain waktu, atau mungkin segmen berikutnya kita bisa ketemu lagi. Terima kasih untuk Sobat Senesma yang mengikuti video ini sampai akhir. And see you. Dadah.